Oke, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mukti Prasaja selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 2 anggota yang terdiri dari saya sendiri, Farifatun Nadiro dengan NPM 2132097 dan rekan Saya Meliana Susanti dengan NPM 213209073. Itulah perkenalan dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 8. Pokok pembahasan pada presentasi pada siang hari ini, yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup, yang kedua ada pengakuan awal, yang ketiga ada pengukuran, yang keempat ada pengukuran selanjutnya, dan yang kelima ada penghentian pengakuan dan perubahan derajat, yang keenam penyajian, yang ketujuh pengungkapan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. So, pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup. Pengertian dan ruang lingkup aset tidak lancar sendiri adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Contohnya aset tetap atau aset tak berwujud. Dimiliki untuk dijual berarti nilai tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan, bukan digunakan dalam kegiatan usaha. Aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk tidak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya. Dan pokok pembahasan yang kedua adalah pengakuan awal. Menurut PSAK nomor 58 revisi tahun 2009 mengatur bahwa suatu aset tidak lancar harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Ketika entitas tidak akan menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasi berkelanjutan, namun berniat untuk menjualnya, nilai aset tersebut melalui penjualan, dan untuk mendapatkan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual, aset harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, berada dalam keadaan dapat dijual. Aset sudah dalam kondisi siap dijual dengan syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset tersebut. Dan yang kedua, penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Penjualan melalui pertukaran aset tidak lancar dengan aset tidak lancar lainnya ketika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Yang ketiga ada pengukuran. Pada aset tersebut diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, yakni aset tersebut diukur pada nilai yang lebih rendah di antara nilai tercatat atau nilai wajar neto. Nilai tercatat sendiri adalah nilai terakhir yang diakui pada laporan posisi keuangan, sedangkan nilai wajar neto adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Contoh dari pengukuran yakni ada salah satu contoh soal yakni PT Prau Prasada pada 1 Januari 2015 membeli mesin yang diakui sebagai aset tetap dengan harga perolehan 100 juta. Nilai residu aset sebesar 10 juta dan masa manfaatnya adalah 10 tahun. Pada 1 Januari 2015, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Nilai wajar sebesar 60 juta dan ongkos angkut ke tempat pembelian sebesar 2 juta. Pada 1 Januari 2015, mesin itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan diukur pada mana yang terendah dari nilai tercatat dengan nilai wajar neto. Penyelesaiannya adalah nilai tercatat aset sama dengan 100 juta dikurangi dengan 100 juta dikurangi dengan 10 juta dikali 3/10 sama dengan 73 juta. Dan nilai wajar neto sebesar 60 juta dikurangi dengan 2 juta sebesar 58 juta. Jadi nilai yang harus diakui yang lebih rendah adalah 58 juta. Dengan demikian, entitas harus mencatat rugi penurunan nilai untuk menurunkan nilai tercatat ke nilai wajar netonya, yaitu sebesar 73 juta dikurangi 58 juta sebesar 15 juta. Maka jurnalnya adalah rugi penurunan nilai pada mesin sebesar 15 juta. Sedangkan jurnal pengakuan rugi penurunan nilai juga dapat dikreditkan sebagai cadangan penurunan nilai. Ini langsung mengurangi nilai aset, kemudian entitas juga membuat jurnal reklasifikasi aset. Jurnalnya adalah mesin dimiliki untuk dijual pada mesin sebesar 58 juta.
Subpokok pembahasan yang keempat ada pengukuran selanjutnya. Entitas mereview nilai tercatat aset dibandingkan dengan nilai wajar netonya. Jika nilai wajar neto mengalami penurunan lagi dibandingkan dengan nilai tercatat terakhir, maka entitas harus kembali mengakui rugi penurunan nilai tersebut. Jika pada pengukuran berikutnya nilai wajar neto mengalami kenaikan, maka entitas dapat mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut, namun tidak melebihi akumulasi penurunan nilai yang tercatat sejak diklasifikasikan aset sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Untuk pemulihan sendiri adalah pemulihan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Contoh dari soal pengukuran selanjutnya yakni masih melanjutkan ilustrasi sebelumnya pada PT Prau Persada pada tanggal 31 Januari. Akhir periode laporan bulanan, nilai wajar neto mesti menjadi 55 juta. Maka entitas membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari 2015. Jurnalnya adalah rugi penurunan nilai pada mesin dimiliki untuk dijual sebesar 3 juta. Dan ini ada ilustrasi selanjutnya, yakni jika pada tanggal 30 Juni 2015 nilai wajar neto aset tersebut mengalami kenaikan menjadi 57 juta dan diasumsikan antara 31 Januari 2015 hingga 30 Juni 2015 tidak terdapat perubahan nilai, maka jurnal penyesuaiannya mesti dimiliki untuk dijual pada keuntungan rugi penurunan nilai sebesar 3 juta. Entitas dapat mengakui keuntungan dari pemulihan rugi penurunan nilai karena pemulihan tersebut masih belum melampaui akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya atas nilai aset pada awal klasifikasi sebesar 58 juta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meliana Susanti. Masih di dalam pengukuran selanjutnya yaitu aset tidak lancar yang diukur menggunakan model revaluasi. Ketika perusahaan menggunakan model revaluasi dalam mengukur aset tidak lancar yang kemudian diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual, maka aset tersebut harus direvaluasi ke nilai wajarnya sesaat sebelum direklasifikasi. Setelah reklasifikasi, biaya menjual dikurangi dan diakui sebagai rugi, penurunan nilai sebagai bagian laba rugi periode berjalan. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan dan perubahan rencana. Aset tidak lancar yang dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual, maka selanjutnya harus diukur pada nilai yang lebih rendah, yaitu yang pertama, nilai tercatat aset tersebut sebelum aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui jika aset tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Atau poin yang kedua yaitu nilai terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk tidak menjual. Selanjutnya di sini ada contoh ilustrasi, yaitu pada 31 Desember 2015, PT Prau Persada membatalkan rencana penjualan aset dan aset tersebut tetap digunakan dan menjadi aset tetap. Nilai terpulihkan aset sebesar 57 juta sama dengan nilai tercatat aset sebelum penyesuaian. Jurnal reklasifikasinya yaitu mesin pada mesin dimiliki untuk dijual sebesar 57 juta. Selanjutnya yaitu masih di contoh ilustrasi, PT ABC pada 2 Januari 2015 telah mereklasifikasikan aset tetap sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Pada 2 Juli 2015 dengan harga jual sebesar 70 juta. Jurnal penjualannya yaitu kas pada aset tidak lancar dimiliki untuk dijual sebesar 57 juta. Selanjutnya yaitu penyajian. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual harus disajikan secara terpisah dengan kelompok aset lainnya pada laporan posisi keuangan. Penyajian terpisah atas aset yang dimiliki untuk dijual ini tidak memerlukan perlakuan penyajian kembali atas informasi pada periode komparasi. Selanjutnya yaitu ada contoh penyajian, yaitu aset lancar, kas dan setara kas pada tahun 2015 besar 20.000 dan tahun 2014 besar 24.000. Piutang usaha di tahun 2015 ada 150.000 dan di tahun 2014 ada 135.000. Persediaan
Di tahun 2015 ada 365.000 dan di tahun 2014 ada 402.000. Lalu aset tidak lancar dimiliki untuk dijual pada tahun 2015 besar 56.500 dan untuk di tahun 2014 tidak ada. Lalu untuk aset tidak lancar, aset tetap sebanyak 670.000 dan untuk di tahun 2014 besar 740.000. Lalu aset tak berwujud di tahun 2015 ada 159.000 dan di tahun 2014 ada 165.000. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Pada periode dilakukannya klasifikasi aset sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual atau pada periode saat aset tersebut dijual, entitas mengungkapkan informasi pada catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama, uraian mengenai aset tersebut, yang kedua, uraian fakta dan keadaan tentang penjualan, yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian yang diakui, dan yang terakhir yaitu dalam hal terdapat perubahan rencana penjualan. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dari penjelasan kami tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSAK 58 Revisi 2009 mengatur bahwa suatu aset tidak lancar harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Ketika entitas tidak akan menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasi berkelanjutan, namun berniat untuk menjualnya dan memulihkan nilai aset tersebut melalui penjualan. Dengan menggunakan pengukuran, pengakuan, dan penyajian, kita bisa menganalisis laporan keuangan untuk pemulihan atau penjualan aset tidak lancar tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar di @link. Terima kasih.